Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara, termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Kesepakatan damai Amerika dan Iran tercapai disambut bahagia warga Lebanon. Pasalnya, pemirsa, dalam poin kesepakatan tertuang penghentian perang secara menyeluruh. Warga Lebanon turun ke jalan, menari dan bernyanyi Minggu malam saat mendengar Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan. Bahkan warga menariknya tarian tradisional Dabke yang merupakan tarian perayaan sebagai bentuk rasa bahagia. Dalam poin kesepakatan damai tertuang bahwa Amerika dan Iran sepakat untuk menghentikan perang secara menyeluruh. Ini artinya, pemirsa, Israel juga harus menghentikan agresinya ke Lebanon. Kementerian Luar Negeri China menyebut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. China berharap Amerika Serikat dan Iran akan mendatangkan nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 我和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致，表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya selat setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Sebelumnya pemirsa, dosen hubungan internasional Binus University Tian Mariatul menyebut Iran dan Amerika Serikat akan menandatangani perjanjian perdamaian. Namun menurut dia perjanjian tidak akan membahas program nuklir hingga pencairan aset. Perjanjian dilakukan hanya demi menghentikan serangan di kawasan Timur Tengah. Optimis saja ya, kita semua optimis bahwa akan segera tercapai kesepakatan perdamaian. Hanya saja mungkin tidak akan detail pada step 1, Mbak Diandra. Mereka baru akan pada tahap membicarakan perdamaian. Artinya di sini membicarakan perdamaian itu adalah Iran dan Amerika Serikat baru pada tahap bagaimana menurunkan tensi di kawasan, itu yang pertama. Yang kedua, Iran tidak akan menyerang negara-negara Teluk. Jika terjadi tindakan dari Amerika Serikat, maka feedback yang dilakukan Iran jangan sampai menyerang negara-negara Teluk seperti Qatar, begitu ya, Saudi Arabia, Uni Emirat, dan yang lainnya. Jadi saya pikir baru pada tahap itu. Kemungkinan untuk poin-poin lain nanti akan dilanjutkan pada step berikutnya, yaitu mengenai uranium, kemudian ada juga soal pencabutan sanksi, tapi pada tahap ini mereka hanya akan menandatangani peace agreement atau kesepakatan perdamaian. Nah, itulah yang disebut dengan Perdana Menteri Pakistan mengatakan bahwa ada satu step yang memang ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka lebih dekat begitu ya ke arah step perdamaian. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Perdana Menteri Pakistan itu adalah step untuk menandatangani perjanjian perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat untuk tidak saling serang, itu yang pertama ya. Kemudian untuk menurunkan tensi dan Iran tidak menyerang negara-negara Teluk yang menjadi aliansi Amerika Serikat, begitu ya. Kemudian nanti pada step berikutnya baru dibicarakan poin-poin yang krusial, Mbak Diandra. Ya, kalau misalnya mengenai uranium, kemudian pencairan aset, kemudian persoalan Hormuz itu langsung dibicarakan pada step pertama, itu akan kembali lagi, jadi tidak selesai-selesai. Bahkan penandatanganan perdamaian atau penurunan tensi di kawasan itu tidak akan terjadi, Mbak Diandra. Jadi memang stepnya itu kenapa ada dibagi dua, ada step 1, ada step 2, karena memang susah untuk langsung kepada misalnya Hormuz begitu ya. Hormuz saja, kita belum ke uranium. Masalah Hormuz saja itu kan complicated. Iran meminta Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Hormuz, tidak ada double blokade, kemudian dari seluruh perairan Timur Tengah, dari Oman itu semuanya harus ditarik. Sementara Amerika Serikat buka dulu Hormuz, baru kita tertarik. Iran akan membuka Hormuz kalau Amerika tarik dulu. Itu saja dari satu poin itu mereka. Sebelumnya Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal.
today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud?